Tapi berapa banyak seringkali kita lupa, bahkan kita tidak mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebuah kemerdekaan. Kita akan membaca dari Maleakhi pasal yang keempat ayat yang kedua. Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercikrak-cikrak seperti anak lembu lepas kandang. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan, kapan saudara dan saya lepas, merdeka? Ya, ketika firman Tuhan katakan, ketika kita takut akan Tuhan. Saudara, bangsa kita salah satunya memperoleh kemerdekaannya. Kalau saudara dan saya ingat, ya, besok Senin kita guru-guru juga akan sekali lagi upacara memperingati 17 Agustus bagaimana Tuhan memberikan kemerdekaan buat kita. Setiap kali upacara selalu dibacakan yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang di dalamnya dicatat oleh rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Indonesia pun punya dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena bangsa ini mau berkata, kalau bangsa ini ada, bangsa ini masih merdeka, bangsa ini masih boleh eksis, diakui oleh seluruh dunia, hanya oleh karena satu, apa itu? Rahmat, anugerah Tuhan. Amin. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak bangsa Indonesia, biar hidup kita, dasar kehidupan kita, yang pertama dan yang utama adalah oleh karena anugerah Tuhan yang memampukan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Amin. Dan firman Tuhan katakan, kapan kemerdekaan, kapan kebebasan itu diberikan buat saudara dan saya. Maleakhi pasal 4 ayat 2 dengan kuat katakan, tetapi kamu yang takut akan nama Tuhan, takut akan nama Tuhan, memberikan kepada saudara dan saya kebebasan. Amin. So, Yohanes pasal 8 katakan, ketika kamu memiliki anak, maka anak itu akan memerdekakan kamu. Dan kemerdekaan yang Tuhan beri buat saudara dan saya adalah kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Oleh karena kenyataannya ada banyak orang yang merdeka, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya itu kemerdekaan. Saudara, tadi waktu sesi yang pertama kita mendengar firman Tuhan, Tuhan punya rema khusus buat saya. Saya kirim ke tim pastoral, ya, saya kirim di grup pastoral. Saya berkata, Tuhan, tadi sambil saya dengarkan Pak Budi menyampaikan firman Tuhan, maka Tuhan menunjukkan kepada saya Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matahari, surya itu terbit bukan hanya untuk orang yang baik saja, untuk orang yang jahat pun juga terbit. Hujan turun bukan hanya untuk orang benar, termasuk orang yang tidak benar juga turun hujan. Lalu apa hubungannya dengan Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua? Tuhan dengan kuat berkata, nah, matahari buat semua orang, hujan buat semua orang, tetapi yang namanya surya kebenaran, sinar kebenaran, sinar kemuliaan Tuhan, tidak untuk semua orang. Amin. Matahari semua orang selama dia masih diberi nafas, bangun tidur, mau orang yang baik kayak apapun sampai orang yang paling jahat sekalipun, selama dia masih diberi nafas, begitu buka mata keluar rumah, dia akan lihat matahari. Dia akan lihat matahari, kecuali dia sudah mati, dia tidak lihat lagi matahari. Tetapi yang namanya surya kebenaran, sinar kebenaran Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan, tidak untuk semua orang.
hanya terbit. Maliaki pasal 4 ayat 2 katakan, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, takut akan nama Tuhan. Makanya bulan Agustus ini tema kita takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, supaya kita sampai kepada great destiny. Saudara dan saya diminta untuk takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Karena ketika saudara dan saya takut akan Tuhan, hidupmu dibebaskan, amin. Hidupmu dibebaskan, dimerdekakan. Dan apa bu? Iya, segala sesuatu yang membelenggu kita, segala sesuatu yang membelenggu kita. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu pergumulan masalah, mungkin itu kemiskinan, kegagalan, kutuk, dosa, apapun itu yang selama ini mengikat kita, yang membuat kita tidak bisa bebas. Maka firman Tuhan katakan, ketika kita takut akan Tuhan dan mencintai akan Tuhan, semua itu akan dilepaskan dalam kehidupan kita. Amin. Sebab itu ini yang menjadi kerinduan dari Tuhan. Tetapi bagian ini kita mau belajar bersama-sama. Banyak orang berpikir, waduh, kalau yang namanya bebas, kalau saudara baca Maliaki pasal 4 ayat kedua, kamu akan berjingkrak-jingkrak. Wah, dikatakan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saya dari kemarin nyari-nyari di YouTube, ya, nyari-nyari di YouTube foto atau video anak lembu lepas kandang. Kok enggak pernah ketemu? Ya, sampai siang tadi ini sebelum saya waktu saya pertama pun saya kasih googling, ya, nyari gambar foto atau video anak lembu lepas kandang. Kok enggak ada? Kok enggak ketemu gitu ya. Tetapi kalau kita meranggap bahwa oh, anak lembu lepas kandang, seringkali kita berpikir, wah, seperti anak muda lepas kandang. Apa itu? Aduh, jingkrak-jingkrak, semau-maunya, mau lari ke kanan, mau lari ke kiri, mau terjang sana, mau nabrak ini, nabrak itu. Selalu konsep berpikir kita adalah kalau yang namanya kuda lepas kandang, anak lembu lepas kandang, apa? Yang tadinya awalnya dikurung, dikungkung, dikekang di dalam kandang, hanya ke kanan, ke kiri, ya, natap kandang-kandang ke depan juga nanti mungkin yang dia lihat cuma hanya sesama temannya saja, ke belakang cuma kandangnya dia. Kali ini dia bisa luas memandang. Tetapi satu hal yang Tuhan ajarkan kemarin malam ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya nanya kepada Tuhan, seperti apa sih sebenarnya kebebasan buat orang-orang yang takut akan Tuhan? Karena Tuhan bilang, nah, kebebasan, kemenangan, kemerdekaan buat anak-anak itu tidak sama dengan kemerdekaan yang dimengerti oleh orang-orang dunia. Orang dunia berkata, oh, kalau bebas, ya, kalau bebas boleh berbuat semau-maunya, suka-sukanya. Tapi ternyata tidak demikian, saudara. Tadi pagi saya mengajak jemaat yang sesi pertama nyanyi suka-sukamu Tuhan. Apa artinya suka-sukamu Tuhan? Suka-sukamu Tuhan adalah ikutin apa yang Tuhan mau. Ikutin yang Tuhan. Lu kan gak enak. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang sesungguhnya bukan berarti kita bisa berbuat sesuka hati kita, ngikutin kehendak diri kita. No. 1 Korintus pasal 7 ayat 22. Inilah kebebasan buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya kemarin nanya, lalu apa loh Tuhan? Apa artinya kemerdekaan itu apa? 1 Korintus pasal 7 ayat yang 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hamba-Nya. Saya dikasih ayat ini, saya nanya,
Artinya apa Tuhan ini? Saya kok tidak mudeng ya? Tolong beri saya roh hikmat. Apa artinya ini? Saudara, Tuhan ingatkan saya tentang salah satu bagian dari negara kita yang hari ini lepas. Yang terakhir yang lepas dari negara kita namanya Timor Leste. Ya, Timor Leste dulu bagian dari Indonesia, bagian dari negara Republik Indonesia. Tetapi beberapa tahun yang lalu, semua warga yang di sana mereka berteriak minta mereka merdeka, lepas dari Indonesia, lepas dari Indonesia. Kemudian singkat cerita kita mendengar dari kisah yang ada di berita, akhirnya Timor Leste lepas dari Indonesia. Hari ini yang saya dengar dari beberapa teman-teman yang pernah ke Timor Leste, keadaannya tidak jauh lebih baik sebelum dia lepas dari Indonesia. Kenapa? Bukan itu kemauan mereka. Kemauan mereka. Oh, saya ingin merdeka, saya ingin bebas. Sebagian banyak orang berpikir yang namanya merdeka, bebas, wah suka begitu. Apa sebenarnya arti kebebasan dan kemerdekaan? Kebebasan dan kemerdekaan seperti anak lembu yang lepas kandang. Artinya apa? Sebuah tanggung jawab yang jauh lebih besar atas diri sendiri. Amin. Karena ketika anak lembu di dalam kandang, nyaman gak? Nyaman sekali. Anak lembu di dalam kandang nyaman sekali. Kenapa? Ada si induk lembu. Dia haus, kepengen susu. Ada si induk lembu. Dia lapar, maka si pemilik lembu setiap hari, mau pagi mau sore, dia akan bawa itu yang namanya rumput makanan lembu. Nggak usah capek-capek nih, nggak usah capek-capek, tunggu aja. Nanti jamnya pasti datang. Pasti datang. Tapi ketika dia lepas dari kandang, keluar dari kandang, apa artinya? Dia harus bertanggung jawab. Dia harus tumbuh menjadi dewasa. Artinya kita harus tumbuh menjadi dewasa. Orang yang merdeka hanyalah orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang masih kanak-kanak, yang belum siap dimerdekakan, diberi kebebasan, yang terjadi apa? Salah satu contohnya Timor Leste. Mungkin waktu mereka meminta kebebasan, mereka belum mempersiapkan dirinya. Saudara, kalau ingat pelajaran sejarah kita zaman SMP, sebelum Indonesia menyatakan diri merdeka, apa yang dibuat oleh pemerintah Jepang? Dia mendirikan sebuah komite, ya, sebuah komite. Apa itu? Badan Persiapan Pemerdekaan Republik Indonesia. Ada timnya yang mempersiapkan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan bukan cuma ada pokoknya bebas, merdeka. Tidak. Kalau sesuatu orang menuntut sebuah kebebasan dan kemerdekaan, itu artinya dia harus bertanggung jawab atas hidup pribadi. Itu seringkali dilupakan banyak orang yang ingin lepas, ingin merdeka. Beberapa waktu yang lalu ada satu pemudi, ketika dia tinggal bersama sebuah keluarga, rasanya gak nyaman. Kenapa? Harus ikuti ini, harus ikuti itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu.
Bapak dan ibunya yang punya rumah bisa A sampai Z dari terbenam sampai terbenamnya. Wah itu bla 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 bla, anak perempuan jam berapa belum pulang, bla bla bla. Serba tidak nyaman. Serba tidak nyaman. Pagi dipaksa bangun. Doa pagi. Nggak ikut doa pagi. Wah. Itu bisa omelan dari A sampai Z. Doa. Nanti belum lagi yang namanya kalau dilihat kamarnya kotor minta ampun. Lu kamar cuma hanya ukuran 2 kali 2 3 2,5 kali 2,5 kotor minta ampun. Kotor minta ampun. Wah itu bisa. Maka yang dia buat, saya ingin bebas, saya tidak ingin diatur, saya ingin bebas, saya suka-suka saya. Mau jam berapa saya tidur, mau jam berapa saya pulang, mau jam berapa saya kemana saja, saya tidak perlu pamit, saya tidak perlu ikuti aturan-aturan yang ada yang mengekang. Dipikir sebuah kebebasan itu bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Dia lupa. Jadi kemarin malam waktu saya nyampaikan firman Tuhan, saya bilang, oh itu maksudnya dia. Apa yang dimaksud dengan sebuah kemerdekaan? Kenapa kemerdekaan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan? Karena untuk sebuah kemerdekaan, kebebasan artinya adalah sebuah keberanian tumbuh menjadi dewasa dan berjalan secara pribadi dengan Tuhan. Hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Saya ingat waktu anak saya izin kepada saya, Ma, aku mau kontrak sendiri ya. Mau masalah? Ma, aku mau kos ya. Silakan. Mungkin kalau orang tua yang lain, jangan di sini saja. Saya mau silakan. Terbuka. Saya berkata, yang pertama, hore. Sedikit bebanku terlepas. Sedikit bebanku terlepas. Tapi saya ingatkan kepada anak saya, kamu keluar dari rumah mana? Artinya engkau harus jalan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kau belum pernah jalan dengan Tuhan, belum pernah dengan suara Tuhan, jangan pernah keluar dari rumah. Karena kalau di rumah, mama masih bisa mengarahkan kamu. Tapi keluar dari rumah mama, engkau harus dengar suara Tuhan secara pribadi. Dan hidupmu harus bergantung kepada Tuhan. Itu arti kebebasan. Kebebasan buat orang yang takut akan Tuhan bukan artinya bisa melakukan apapun yang kita mau. Kebebasan di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, sebab seorang hamba yang dipanggil Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Tunggu dulu, ada koma, belum titik. Tidak dikatakan adalah orang bebas, titik, udah. Orang bebas, koma, milik Tuhan. Ada koma saja, milik Tuhan. Bahkan orang bebas, siapa orang bebas? Saya. Tadi kan orang bebas yang A, yang sudah dimiliki Tuhan. Saya ingat katanya Pak Buana Tanjung, ketika kita mengasihi akan Tuhan, kita janjian sama Tuhan, jadian sama Tuhan. Artinya miliki hidup kita, bukan lagi milik kita. Amin. Tadi pagi kita nyanyi, hidupku, sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Sebab itu hidupku bukanlah milikku lagi,
apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asal hati Tuhan senang. Yang penting hati Tuhan senang, itu artinya menjadi milik Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, orang-orang seperti ini hidupnya adalah hamba Tuhan. Hidupnya adalah hamba Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita mengerti kebebasan kita bukan kebebasan untuk hidup di dalam dosa. Makanya 1 Petrus katakan, jangan gunakan kemerdekaanmu, ya, kemerdekaan seorang hamba Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kemerdekaan orang percaya, kemerdekaan yang Tuhan beri bukan kemerdekaan yang semau gue, suka-suka saya mau hidup seperti apa. Hidup saya sendiri, tubuh saya sendiri. Siapa bilang? Ketika detik kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita bukan milik kita lagi. Mau tubuh kita, mau waktu kita, mau pikiran kita, mau semua yang ada pada kita, bukan lagi milik kita. Kita cuma pengelola. Kita cuma pengelola. Tubuh kita juga bukan milik kita lagi, milik Tuhan. Keluarga kita juga bukan milik kita. Keluarga kita adalah milik Tuhan. Semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Saudara dan saya, ini yang Tuhan bilang, buat orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, bukan artinya hidup semau sendiri, tetapi firman Tuhan kata hidup kita di dalam kemerdekaan yang Tuhan beri adalah hidup sebagai hamba. Hidup sebagai hamba, sebuah tanggung jawab. Sama ketika Indonesia merdeka, tidak cuma pokoknya rakyatnya teriak-teriak bawa bendera lalu sorak-sorai, merdeka, merdeka, merdeka. Tidak. What next? Kalau cuma hanya sorak-sorai kemerdekaan, boleh merdeka. Belanda pergi, Jepang pergi, Portugis pergi, lalu cuma hanya sampai di situ. Lalu apa artinya kemerdekaan? Maka harus ada the next. Ada langkah selanjutnya. Apa itu? Mulai nyusun yang namanya undang-undang. Karena kalau nggak ada undang-undang, nggak ada hukum. Firman Tuhan kacau. Keluarga, menikah. Iya. Tapi pernikahan kan bukan cuma itu upacara pemberkatan, bukan pernikahan. Itu upacara pernikahan, pemberkatan pernikahan. Pernikahannya mana? The next, hari-hari berikutnya setelah pemberkatan. Itulah pernikahannya. Pergi ke pernikahan siap, keliru. Bukan pergi ke pernikahan siap, pergi ke pemberkatan atau resepsi pernikahan siap. Pernikahannya apa? Belum dimulai. Selesai pesta, nah tuh. Hari pertama, minggu pertama, tahun pertama, dan tahun-tahun berikutnya, itulah yang disebut pernikahan. Sama dengan kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Yes, hari itu bangsa Indonesia bersorak-sorai, merdeka, 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 merah putih berkibar. Tapi tidak cuma hanya kemerdekaan bicara mengibarkan sang merah putih. Kemerdekaan bicara ngatur negara, ngatur bangsa, ngatur rakyatnya, ngatur ekonominya. Hari ini Pak Presiden
harusnya pusing. Iyalah. Saya selalu ngomong kepada anak-anak saya, siapa mau jadi direktur? Semua angkat tangan. Tahu nggak? Jadi direktur namanya suruh siap jadi pusing. jangan mikir aku jadi direktur, aku mau jadi direktur, aku mau punya pabrik. Enak aja. Kalau tuh ada yang bilang punya pabrik, justru yang punya pabrik pusing loh. Kenapa? Tiap bulan mikir gaji karyawan, mikir ini dan itu, pusing. Saudara dan saya, kemerdekaan bicara. Saudara dan saya hidup sebagai hamba-hamba. Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah kemerdekaan sebagai hamba untuk siap melayani jiwa-jiwa. Hari ini anak saya yang paling besar berkata, benar ternyata. Kenapa? Keluar dari rumah mama, bersih-bersih rumah sendiri. Masak sendiri, Mak. Saya termasuk kalau mau belanja kurang, nangis, Mak. Saya iya. Kalau dulu di rumah mama nyaman, kamu tidur rumah bersih, kamu harus tumbuh jadi dewasa. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang dewasa, mengerti kehendak Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Itulah orang-orang yang merdeka. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah kesempatan untuk menjadi orang yang dewasa, yang siap melayani oleh kasih. Itulah hineni. WRC yang pemain musik maju depan. Apa itu hineni? Keluaran 21 ayat 5 sampai ke 6. Nanti saudara baca selengkapnya dari Keluaran pasal 21. Inilah hineni, seorang yang budak pada masa Yobel. Waktu itu semua budak harus dimerdekakan, harus dilepaskan, boleh bebas. Tetapi budak ini berkata, aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Inilah yang disebut hineni. Budak yang harusnya bisa bebas, tapi dia lepaskan kebebasan hidup untuk mau berkata, oleh karena cintaku akan Tuhanku, aku serahkan kebebasanku untuk melayani Tuhanku seumur hidupku. Hari ini, adakah saudara didapati Tuhan orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas dari dosa? Kita sudah bebas dari dosa oleh kuasa darah Anak Domba. Kita dibebaskan, kita berkemenangan. Tetapi jangan lupa, Tuhan mau saudara dan saya terus tumbuh di dalam Tuhan. Jadilah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, karena ada great destiny menanti saudara. Bukan hanya destiny, great destiny. Saya berkata kepada anak saya, tidak apa-apa nak, jalan dengan Tuhan. Destiny-mu besar. Ada great destiny yang menantikan kamu selama kamu jalan dengan Tuhan. Mungkin dulu kamu banyak bergantung kepada papa mama, tapi hari ini kalau engkau jalan dengan Tuhan, kalau engkau hari ini bergantung kepada Tuhan, Tuhan jauh lebih besar daripada papa mama yang terbatas. Tuhanmu dia Bapa yang ajaib, yang tidak akan pernah mengecewakan kamu, dan otoritas kekuasaannya
menjadikan berhasil. Oleh karena Tuhan mau namanya dipermuliakan lewat pernikahan, lewat keluarga, lewat hidup. Hari ini mari kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan, aku mendengar suara-Mu Tuhan, aku orang-orang bebas milik-Mu Tuhan, yang siap melayani Engkau, yang siap menaruh hidupku di atas festival, menjadi orang-orang yang seumur hidupku melayani Raja segala Raja. Mari bangkit berdiri bersama-sama, mari terima kuasa kebebasan.